Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku buat para jamaah uripe Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita awali kajian ini dengan menggembahkan di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh dan di dalam kehidupan ini dengan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Pada hari ini, malam ini, kajian tentang rahasia kematian dan rahasia kehidupan yang belum pernah kita dengar, yang belum pernah dikupas oleh manusia. Karena hanya Allah lah yang bisa mengupas lewat Al-Quranul Karim. Manusia hanya bisa mengupas kulit-kulitnya saja. Manusia bisa mengupas hanya angan-angannya saja. Manusia hanya bisa mengupas ayang-ayange wae. Manusia hanyalah bisa mengupas syariatnya saja. Namun secara hakikat makrifatnya bukan manusia lagi yang mengupas, tapi Allah, uripe Allah di dalam Al-Quran ini. Jadi rahasia kehidupan manusia, kematian manusia selama ini yang diketahui oleh kita semua hanyalah kehidupan badaniah dan hanyalah kematian badaniah ini saja. Yang kita ketahui selama ini kan begitu. Bila jasadnya hidup, itulah kehidupan. Bila jasadnya mati, itulah kematian. Hanya itu yang kita semua selama ini ketahui. Akan tetapi di sisi Allah itu adalah kehidupan, itulah uripe Allah. Bila manusianya masih gaib, bila manusianya belum ada, bila manusianya masih tak wujud, itulah yang dimaksud uripe Allah, hayatullah, hidupnya Tuhan. Sebelum manusia mengaku-akui bahwa hidup ini hidup manusianya. Jadi yang dikatakan kehidupan itu ya Allah sendiri.
Yang dikatakan kehidupan itu adalah ya Tuhan itu sendiri yang memerankan makhluk-makhluknya. Marilah kita buka di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Yang artinya, bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu dia menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu, lalu dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Inilah buktinya bahwa rahasia kehidupan dan rahasia kematian yang selama ini belum pernah diungkap. Karena kita hanya tahu kehidupan hanyalah kehidupan badaniah, kematian hanyalah kematian badaniah saja. Kita belum tahu apa yang dimaksud Allah menghidupkan manusia 2 kali dan mematikan manusia 2 kali. Kemudian manusia mengembalikan manusia kepada Tuhannya. Jadi hidup yang pertama yang selama ini kita rasakan, yang selama ini kita bayang-bayangkan, yang selama ini kita akui di dalam kehidupan ini, inilah hidup yang pertama menurut versi manusianya. Kemudian ketika badan kita kelak mati, itulah kematian manusia yang pertama. Atau kematian manusia yang kedua. Yang pertama kan dari kematian dihidupkan dan dimatikan. Jadi manusia dihidupkan 2 kali dan dimatikan 2 kali itu kapan? Marilah kita ingati dulu saat penciptaan dari tanah, manusia dihidupkan lewat tanah yang digerakkan, tanah yang diproses, tanah yang dijaga, tanah yang dicukupi, tanah yang diberi rezeki, tanah yang dijaga, tanah yang dipelihara, tanah yang dikasih sayangi, sehingga dengan uripe Allah tanah itu berproses dari tanah menuju tumbuh-tumbuhan. Kemudian diperjalankan, diproses lagi dari tumbuh-tumbuhan hingga tumbuh-tumbuhan itu menghasilkan buah-buahan, menghasilkan sayur-mayur, menghasilkan padi dan sebagainya. Kemudian diperjalankan lagi oleh uripe Allah, dimakanlah hasil tumbuh-tumbuhan oleh calon-calon kedua orang tua kita yang dihidupi oleh Allah juga. Kemudian ketika bertemunya kedua orang tua kita, maka terproseslah
menjadi sel sperma dan sel telur. Jadi setelah ketemu maka kita diperjalankan lagi menjadi gumpalan darah, menjadi gumpalan daging, menjadi janin, dan terlahir ke dunia ini menjadi bayi yang suci. Itulah kehidupan yang pertama. Kenapa kehidupan yang pertama? Karena manusia tak punya hidup. Tanpa hidup, tanpa uripe Allah, maka takkan pernah ada perjalanan. Takkan pernah ada proses-proses pembentukan, proses-proses penciptaan, proses-proses pergerakan dari tanah sampai menjadi bayi. Itulah kehidupan manusia pertama. Ketika manusianya tidak tahu apa-apa, ketika manusianya masih gaib, ketika manusianya belum wujud, ketika manusianya masih tak ada di dunia ini. Itulah kehidupan yang pertama. Karena tanpa kehidupan yang pertama, tanpa penciptaan, mana mungkin ada kehidupan yang kedua. Jadi hidup yang sekarang inilah yang dikatakan kematian bagi manusianya di sisi Allah. Jadi saya runtutkan. Jadi kematian manusia yang pertama, yakni manusia diciptakan dari tanah yang mati, belum ada hidupnya, kemudian dihidupi oleh uripi Allah, dipergerakkan sampai menjadi bayi yang suci. Lalu manusia setelah akil baligh tiba, maka hidup atau uripi Allah selama perjalanan dari tanah sampai menjadi bayi. Akhirnya hidup ini teraku-akui dan diakui oleh manusianya. Ketika manusianya datang detik-detik akil baligh, itulah Adam dan Hawa makan buah terlarang. Buah yang tak boleh dimakan. Apa itu? Buah kehidupan dan buah badan serta buah apapun yang diantaranya, yakni apapun yang kita lakukan, apapun yang teraktivitas selama ini, itulah buah-buah khuldi itu. Jadi kematian manusia yang pertama adalah ketika manusianya merasa dirinya hidup. Itulah kematian yang pertama di sisi Allah. Jadi kehidupan yang pertama di sisi Allah adalah ketika manusia diperjalankan oleh uripi Allah dari tanah sampai kepada bayi. Itulah hidup yang pertama. Lalu dimatikanlah manusia ketika datang detik-detik akil baligh, manusia menjadi jahiliyah, manusia menjahili Tuhannya, manusia telah menjadi Tuhan. Allahnya tak ada, Allahnya gaib. Itulah kematian. Bagi manusianya hidup, tapi bagi Allah mati. Kenapa? Karena manusianya lebih hidup daripada uripe Allah. Karena manusianya lebih ada daripada wujudnya Allah di dalam hati manusianya. Inilah yang dimaksud kematian. Inilah yang dimaksud hati yang keras melebihi kerasnya batu. Inilah kematian yang pertama. Kemudian ketika manusianya
mulai belajar ilmu hakikat dan makrifat, maka manusianya bertemu dengan akhir zamannya. Akhir zamannya itu apa? Akhir dan berakhirlah manusia ketika setelah baiat, manusia berakhir jadi manusianya. Jadi kematian yang pertama ketika manusia belum dicipta. Kematian yang kedua ketika manusia mengaku-ngaku jadi Tuhan, yakni ketika datang detik-detik akil baligh, itulah kematian yang kedua. Jadi kehidupan yang pertama saat manusia mulai diproses sampai menjadi bayi yang suci hingga datang detik-detik akil baligh tiba, itulah kehidupan uripe Allah yang tak pernah diakui oleh manusianya. Kemudian manusianya mengaku di dalam hatinya, hidup ini hidupku, badan ini badanku. Itulah kematian yang kedua. Jadi ketika manusia mati yang kedua, menunggu apa? Menunggu hari kiamat. Yakni menunggu baiat, menunggu mati sebelum mati. Yakni ketika manusianya mulai belajar ilmu ketauhidan, ilmu hati, ilmu ketuhanan, maka bangkitlah al-mahdinya yang selama ini terpendam. Maka disitulah kematian manusia, maka bangkit dari kematiannya, bangkit dari ketidaksadarannya selama ini, telah menjadi Tuhan dirinya di hatinya, maka sadarlah manusia setelah dibaiat, setelah dibimbing oleh sang guru, maka manusianya bangkit lagi. Maknanya bangkit lagi itu bagaimana? Bukan manusianya yang bangkit, tapi lillahnya yang bangkit. Manusianya mati di dalam lillah. Jadi setelah manusianya menemui hari kiamat, maka bangkitlah manusianya. Dan setelah dibangkitkan, maknanya berganti, yang dulunya hidupnya Allah menjadi hidupnya manusia, kemudian berganti lagi kembali menjadi hidupnya Allah, kemudian dikembalikan manusia itu kepada Allah. Jadi ketika manusia sudah berbaiat, maka muncullah al-mahdinya. Ketika itulah kehidupan yang kedua akan bangkit, yakni uripe Allah dan kembali kepada Allah. Itulah rahasia kematian yang selama ini belum terungkap. Rahasia kematian dan rahasia kehidupan yang belum terungkap ala versinya Allah menurut Al-Quran, bukan menurut hatinya manusia, bukan menurut hawa nafsunya manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ketika manusianya sudah dibangkitkan dari kezalimannya, maka manusianya dikembalikan kepada Allah. Jadi kapan alam-alam itu bisa dilewati? Apakah menunggu matinya badan, alam-alam kematian, alam kubur, siksa kubur, hari kiamat, hari kebangkitan, hari akhirat, yaumul hisab, dan sebagainya? Itu semua hak adanya saat ini bagi orang-orang yang dikehendaki Allah. Tapi bagi orang-orang yang dikehendaki hawa nafsunya, bagi orang-orang yang dikehendaki iblis dan setannya menerka, membayangkan, menafsirkan alam-alam itu, alam kematian, alam kubur, siksa kubur,
menunggu hari kiamat, hari kebangkitan, hari akhirat, yaumul hisab itu besok adanya. Versinya hawa nafsu. Karena iblis dan setan belum rela, belum ridho bila manusianya kembali kepada Allah, maka dihembuskanlah di dalam hatinya oleh iblis dan setan bahwa semuanya itu sebenarnya besok terjadinya, masih angen-angen, masih bayang-bayang. Akan tetapi di sisi Allah itu hak adanya saat ini. Jadi marilah kita bongkar alam-alam itu. Ketika manusianya mulai mengaku-akui bahwa hidup dan badan ini adalah milik manusianya, itulah kematian manusianya, mati secara su'ul khotimah, su'ul adab, su'ul akhlak kepada Tuhannya. Ngaku-ngaku jadi Tuhan, Tuhannya ditiadakan di dalam hatinya. Setelah manusianya mati, keras hatinya, mati jiwanya, mati kesadarannya, ya dikubur oleh Allah. Dikubur di mana? Di dalam setiap jasad-jasad manusianya. Itulah kuburan-kuburan manusia, jasad yang dari tanah. Kemudian bila belum ada iman di dalam hatinya, maka diazab kubur, disiksa dengan berbagai macam siksaan, yakni siksanya adalah cinta-cinta manusianya terhadap dunia, hatinya hubbud dunya daripada hubbillah, daripada cinta Tuhannya. Bagaimana mungkin manusia bisa mencintai Tuhannya, sementara Tuhannya tak ada baginya, yang ada hanyalah kewujudannya, yang ada hanyalah kehidupannya, yang ada hanyalah kekuasaannya di dalam kehidupan ini. Bagaimana mungkin akan menjadi hubbillah, kekasih Allah, sementara manusianya lebih cinta hubbis syaitan, lebih cinta kepada iblis dan setan daripada cinta kepada Tuhannya. Maka teradablah, tersiksalah manusia dengan dunia sampai menunggu hari kiamat. Apa dan kapan hari kiamat? Ketika manusianya menjada-wajada menuju jalan fisabilillah untuk berbaiat. Al-Mahdinya tobat dari menjadi Tuhan dan dibaiat untuk memerangi Dajjal, untuk membebaskan dirinya dari belenggu-belenggu Dajjal, untuk mematah-matahkan salib, untuk membunuh babi dan celeng, untuk membebaskan pajak-pajak di dalam hatinya. Maka harus dibaiat dulu Imam Mahdinya, baru bisa perang dan mengalahkan semua itu. Ketika sudah bangkit dan menang Imam Mahdinya, maka dia dikembalikan kepada Tuhannya. Maka di akhir zaman seluruh manusia itu, agama apapun semua menjadi Islam semua. Selamat semua ketika datang detik-detik akhir zamannya. Bagaimana mungkin manusia tidak dikatakan selamat, wong manusianya tidak bisa mengaku-akui lagi bahwa hidup ini hidupku, bahwa badan ini badanku. Maka selamatlah manusia kembali kepada Tuhannya. Jadi apa rahasianya? Rahasianya adalah manusia yang sudah mati-mati secara dohir itu sudah kembali kepada Allah. Sudah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Lambangnya kain kafan putih. Perintah siapa mayat itu di kain kafani putih? Bila bukan perintah Allah dan Rasulnya, itulah bukti lambang bahwa ketika manusianya sudah mati, maka sucilah manusianya, maka kembalilah ia kepada Tuhannya.
inilah rahasia alam semesta dan inilah rahasia kematian dan kehidupan yang belum pernah dibahas oleh manusia. Karena selama ini manusia hanya membahas syariat-syariatnya saja, tapi hakikat makrifatnya tidak dibahas. Kenapa? Karena bukan manusia lagi yang membahas. Jangankan manusia, Nabi Muhammad saja dilarang. Muhammad, jangan kau membahas tentang roh, karena roh itu adalah rahasiaku. Jadi ketika Muhammad yang masih ada di dalam hatinya, maka ia takkan mampu bicara soal roh, menerangkan Tuhan. Namun bila Muhammadnya sudah tak ada lagi di dalam hatinya, Muhammad bukan kau yang melempar, aku yang melempar, maka Allah lah yang membahas zatnya sendiri. Itulah kehidupan. Jadi yang dikatakan kehidupan itu ya uripe Allah. Jadi yang dikatakan kematian itu ya manungsane. Dari dulu tanah yang mati sampai kembali kepada tanah yang mati, ya tetap mati. Meskipun dipaes-paesi apapun saja, manusia yang dari tanah itu, tanah mati, apapun yang digerakkan, apapun bentuk-bentuk makhluk manusianya, semuanya ya tetap mati. Kenapa? Memang mati. Tapi Allah hidup, apapun yang diperankan Allah sejak dari tanah